Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan permenungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Harta, jabatan, nama besar, gelar, kehormatan dan pujian dari orang lain hanyalah bentuk penghormatan duniawi yang sia-sia apabila tidak dimaknai sebagai sebuah pengabdian dan pelayanan bagi Tuhan dan sesama. Sering terjadi bahkan dalam konteks kehidupan religius, agama diperalat untuk meraup harta, menaikkan harga diri dan ketenaran serta nama besar. Kita sendiri beberapa kali menyaksikan beberapa tokoh agama dan tokoh spiritual terjebak dalam godaan akan ketenaran diri, mencari pujian dan rasa hormat. Mungkin juga sedang kita alami, sedang kita cari, dan sedang terjadi dalam diri kita.
Dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan bahwa ia tidak perlu menjadi saksi untuk dirinya sendiri. Ada orang yang bersaksi tentang dirinya dan kesaksian mereka adalah benar. Kesaksiannya adalah melaksanakan pekerjaan Bapa. Yesus tahu ia tak perlu membesar-besarkan dirinya agar dipuji atau dihormati oleh orang lain, sebab kesaksian tentang dia berasal dari Allah sendiri dan semua itu telah tertulis dalam kitab suci. Meski demikian, banyak orang tidak percaya. Apakah Yesus berhenti melakukan pekerjaan Bapa? Tentu tidak. Ia sendiri mengatakan, "Aku tidak memerlukan hormat dari manusia." Perkataan dan tindakan Yesus sangatlah penting untuk dicamkan oleh para pengikutnya, bahkan sampai saat ini. Orang yang sungguh-sungguh memiliki iman yang menyelamatkan tidak akan didorong oleh pujian atau hormat dari orang lain. Tujuan hidup kita hanyalah menyenangkan Bapa. Orang yang sudah terbiasa senang dipuji orang menjadikan diri mereka sendiri berhala dan menempatkan diri mereka di luar kerajaan Allah. Menyukai pujian orang melebihi pujian Allah berarti tidak percaya Injil Kristus dan tidak memungkinkan iman sejati. Menjadi pengikut Kristus tentu akan mengalami banyak hal yang berat, tapi lebih berat jika tidak percaya kepadanya. Yesus tidak membutuhkan pujian dan hormat dari manusia karena bagi dia Allah akan memuliakannya melalui pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya. Saudara-saudari terkasih, begitulah kita hendaknya menjadi pengikut Kristus. Kita dipanggil untuk tidak mencari pujian, untuk tidak mengharapkan penghormatan, untuk tidak mengejar jabatan, karena bukan itu tujuan dari segala tugas karya dan pelayanan kita. Tujuan dari seluruh tugas karya dan pelayanan kita adalah membawa diri kita pada keselamatan dan membawa saudara-saudari kita untuk merasakan kebahagiaan, kehidupan bersama Yesus yang akan menderita lewat jalan salib, tetapi bangkit menang melawan maut. Kita dipanggil untuk memikul salib bersama Kristus sampai titik darah penghabisan. Itulah undangan prapaskah dan berpantang serta berpuasa terhadap godaan untuk mencari kenikmatan duniawi. Saudara-saudari, semoga kita sanggup menjadi pribadi yang tidak mengharapkan pujian dari siapapun. Biarlah semua orang di muka bumi ini melupakan aku, tetapi janganlah Tuhan melupakan aku. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami senantiasa dibangun dalam kesatuan dengan Dikau sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kami. Ajarilah kami untuk merasa lapar dan haus akan sabdamu sehingga kami selalu mencari Dikau dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga kami bisa menjadi saksimu, utusanmu yang membawa firmanmu, yang membawa kabar sukacita, mewartakan kerajaan kasih bagi sesama kami, dan menjadi berkat bagi semua orang. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami
dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.